Kepadamu Tuhan, dengan segala duka cita yang ada pada kami mau mendekatkan diri kepada Engkau Sang Penghibur kami, karena hanya Engkau sumber penghiburan sejati. Acara ibadah pemberangkatan jenazah pada besok siang Tuhan berkati. Juga sampai nanti pemakaman di kilometer 16 Tuhan berkati. Tuhan yang menolong sehingga seluruh upacara pemakaman nanti bisa berjalan dengan baik tanpa kendala apapun.
bersama dengan sidang pergabungan yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini boleh dikumpulkan kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai akan ibadah penghiburan malam hari ini, dan kita akan menaikkan pujian di dalam buku pujian kita nomor 25, Tuhan yang pimpin jalan. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Dan yang kedua, Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, yang biku roti hidup, yang kaku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya, di bawah-Nya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala duka cita yang ada pada kami. Kami mau mendekatkan diri kepada Engkau, Sang Penghibur kami, karena hanya Engkau sumber penghiburan sejati. Engkaulah yang menolong, bahkan memberi kepada kami kekuatan tatkala kami ada di dalam kedukaan. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan untuk malam penghiburan saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, dan biarlah kami sungguh-sungguh merasakan hadir-Mu yang boleh memimpin akan persekutuan ini. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mungkin tak dapat engkau
Ya, mungkin dalam suasana seperti ini kita belum menemukan apa yang menjadi maksud rencana Tuhan bagi kita, bagi keluarga, bahkan bagi belakang dunia. Tetapi percayalah seperti pujian ini, pada suatu waktu kelak Tuhan akan menunjukkan adanya rencana yang begitu indah di balik kedukaan ini. Kita mengalami kesedihan, kita mengalami kedukaan. Namun ada satu pribadi yang mampu menghibur, yang mampu menguatkan, yaitu nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang sedih dan susah. Kita akan naikkan pujian ini di nomor 14. Ingat akan nama Yesus. dalam kedukaan ini kita semua dan secara khusus keluarga yang berduka boleh merasakan nama Yesus yang sungguh boleh menghibur dan menguatkan. Dalam kesempatan ini juga PWK Misi dan PWK Fidei yang adalah komunitas wanita di gereja GPMI akan mempersembahkan sebuah pujian. Dan pujian yang akan kami nyanyikan ini juga adalah pujian yang biasa yang digemari oleh rekan kami kekasih, yaitu Dorcas pada masa hidupnya. Dia adalah bagian dari kami.
dan kehidupannya, keberadaannya di tengah-tengah PWK boleh menginspirasi dan memberkati. Kiranya pujian yang akan kami persembahkan ini juga boleh menjadi satu kenangan indah bahwa betapa kami pernah punya pengalaman bersama sebagai saudara di dalam Tuhan, dalam keluarga Allah. Saya persilakan untuk PWK Misi dan Fide bisa berdiri di tempat. Dari gunung melintas daratan, menyeberang sungai menanggung bersama. Ada kala aku kehilangan, kini ku dalam keluarganya. Bersama-sama kita berjalan di dalam keluarganya, selalu bersamanya. Saling mengasihi, memperhatikan, kini ku dalam keluarga. Dengan hangat ku menyambut engkau. Mari semua saling mengasihi. Mari berjalan bersama Tuhan. Kini ku dalam keluarganya. Kira-kira inilah lirik yang akan kami nyanyikan.
berjuang dengan sakit penyakitnya di rumah sakit. Nah, kami menyanyikan lagu ini. Meskipun mungkin waktu itu terasa berat dan sakit yang dia alami, tetapi ternyata beliau mengikuti dalam hati. Bahkan setelah kami menyanyikan lagu ini pun, dia meminta satu lagu yang pernah kami nyanyikan bersama-sama, yaitu himne GPMI, di mana ketika kami berjuang untuk merekam video, rekan kami ini juga sungguh luar biasa memberikan diri, memberikan waktu, meskipun kondisi fisiknya sebenarnya capek, sakit, tetapi dia merelakan waktunya untuk itu. Saya sempat melihatnya dan saya katakan, sudah cukup, sudah ya, biar apa adanya sudah video kita ini. Tetapi dia katakan apa? Gak apa-apa, masih kuat saya. Oh juga nanti pulang saya akan minum obat, istirahat, dan sudah enak kembali. Gak apa-apa, ini kenang-kenangan. Nanti kalau saya sudah gak ada, kalian bisa mengingat saya. Dan salah satu rekan kami, yaitu Ibu Sevi, mengatakan, kamu itu lucu gitu ya, ngomongnya begitu. Tetapi di balik semuanya ini, saya bisa melihat bahwa ternyata rekan terkasih ini telah mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang terjadi. Bahwa ternyata kematian bagi dia bukan sesuatu hal yang menakutkan. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Cuma masalahnya kita tidak tahu waktunya kapan. Tetapi bagi kita sebagai teman-temannya merasa tidak siap, karena kami merasa bahwa lebih indah untuk bersama-sama, bisa melayani, bisa saling mengisi. Tetapi pikirannya terlalu jauh dibanding kami. Dia sudah melihat ke depan sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di tengah-tengah sakit penyakitnya, dia belajar untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Dia memaksimalkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan itu boleh menjadi inspirasi bagi kami. Delapan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini diucapkan oleh Rasul Paulus, dan ini merupakan inti pesan penting yang dia sampaikan kepada seorang muda yang bernama Timotius. Dia katakan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus ini sebelum dia menjadi rasul, dia adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Tetapi dengan anugerah Tuhan, dia diselamatkan, dia didapati, sehingga dia bisa menjadi seorang yang percaya. Dia awalnya menolak Yesus sebagai Tuhan, tetapi berubah 180 derajat menjadi seorang yang cinta Tuhan mati-matian. Dia seorang pengikut Kristus yang melayani Kristus dengan gigihnya, sehingga di detik-detik akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat ini yang merupakan satu pesan penting untuk anak rohaninya, yaitu Timotius, di dalam melanjutkan panggilan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat akan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini, itu menggambarkan bahwa kehidupan kita ini adalah seperti seorang petanding. Kita ini adalah seorang atlet yang bertanding di medan laga. Pertandingan itu bisa berupa pergumulan hidup, masalah, persoalan, bahkan panggilan pelayanan, pertaruhan iman kita di dalam setiap tantangan di dalam kita mengiring Tuhan. Dan Paulus mengatakan dia sudah menang atas semuanya itu, dan dia telah sampai di garis finish itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang yang sungguh-sungguh maksimal di dalam pelayanannya. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, dia boleh melayani Tuhan mati-matian. Bahkan dia rela kehilangan nyawanya demi pemberitaan Injil. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini? Saya mencoba menelusuri dalam kehidupan almarhumah Dorcas semasa dia hidup. Apa yang tidak bisa dia lakukan dalam pelayanannya? Selagi dia mampu, selagi dia punya kekuatan, dia terus mengerjakan itu. Ada banyak kisah yang saya dengar dari Hoyen sendiri, bahkan dari kakak terkasih Kak Suli, dan saya juga menyaksikan sendiri. Namun saya tidak bisa menceritakan semuanya. Tetapi apa yang saya bisa saksikan ketika dia menjadi seorang rekan pengurus PWK Misi, di tengah-tengah kondisinya yang begitu lemah, dia masih terus berjuang melayani Tuhan. Tetapi di detik-detik akhir-akhir di akhir tahun ini,
di mana kita ini ada pergantian pengurus, pembentukan pengurus yang baru. Dan di pertengahan tahun yang lalu kita mencoba untuk mengkader kembali. Dan saudara kasih ini mengatakan, semua bolehkah saya istirahat dulu? Saya coba mencari pengganti saya. Saya katakan, janganlah, ayo bersama-sama kita pelayanan. Tetapi dia mengatakan, saya takut tidak maksimal karena kondisi saya ini masih dalam proses kemo dan lain sebagainya gitu ya. Saya memang paham keadaannya, tetapi saya katakan, selagi kamu punya kekuatan, kemampuan, ayo bareng lakukan bersama-sama dengan kita. Tetapi saya takut nanti teman-teman terganggu ketika bagian pelayanan saya berhalangan untuk mengerjakannya. Tapi saya besarkan hatinya, saya akan katakan, saya mengatakan begini, tidak apa-apa teman-teman pengurus, paham kok keadaanmu. Asalkan kamu ada dan bersedia, tidak apa-apa, kami mau mengerjakan. Lalu dia mengatakan, oke, baiklah. Tetapi dia kembali lagi, mungkin saya katakan, bergumul, berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian bukan hanya kepada dia, juga beberapa dari rekan-rekan kami kasih kesempatan untuk bergumul. Lalu kemudian saya coba, dicoba. Tetapi tetap dia mengusulkan, kalau boleh ya, saya mau istirahat sebentar. Tetapi saya tetap tidak membolehkan dia. Tapi dia tetap mencari penggantinya. Dia berusaha untuk mencari, lalu kemudian dia telepon saya. Semua saya sudah menghubungi si A, saya sudah menghubungi si B, saya sudah menghubungi si C, si D, banyak yang dia hubungin. Tetapi mereka belum siap. Bagaimana ini? Itu tandanya kamu tetap jalan. Saya katakan seperti itu. Tapi saya takut dong, tidak maksimal mengerjakan. Tidak apa-apa, terus saja. Tapi puji Tuhan dia bersedia. Namanya tercatat. Sebelum dia jatuh sakit, dia begitu keras dan tidak bisa bangun. Ibu Siska sebagai ketua kami menghubungi dia, bagaimana? Tetap memegang bidang penginjilan. Beliau mengatakan dia tetap memegang bidang penginjilan. Di situ saya salut sekarang. Saya salut. Bagaimana dia berjuang keluar masuk rumah sakit, tetapi dia tetap memegang bidang penginjilan. Bahkan saya mengatakan, kalau bisa dipindah saja bidangnya, karena bidang penginjilan itu memang tatap muka, harus mencari jiwa dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak menolak, tidak pindah, dia tetap memilih bidang itu. Ini kisah-kisah yang lainnya lagi yang berhubungan dengan penginjilan. Bagaimana dia sebenarnya pergi ke rumah sakit untuk menunggu antrian, tetapi dalam menunggu antrian itu dia melihat kiri kanannya ada orang yang dia berbagi kabar sukacita, dan itu dikirim di grup bahwa Ibu Dorcas telah memberitakan Injil kepada satu jiwa. Dan demikian seterusnya, bahkan detik-detik terakhir hidupnya dia melihat di sebelah ranjangnya dan dia memberitakan Injil. Sungguh luar biasa. Inilah kehidupan yang maksimal bagi Tuhan. Suatu contoh dan teladan untuk kita semua. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti bertanding sebelum Tuhan menghentikan langkah kita. Jangan pernah berhenti bertanding dalam pelayanan, panggilan pelayanan kita, sebelum Tuhan katakan, sudah berhenti anakku, engkau sudah sampai di garis finish. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sosok rekan kita ini yang tidak lagi bersama dengan kita. Biarlah ini menjadi suatu teladan yang terus memotivasi kita, yang membakar semangat kita. Mari terus kejar. Kita ini sedang ada di laga pertandingan. Mari terus maju, jangan berhenti sebelum Tuhan katakan sudah.
pulang anakku. Lakukanlah itu. Sampai kapan kehidupan kita dalam dunia ini? Jangan berpikir saya masih muda, saya punya waktu yang panjang. Kematian itu tidak memilih. Kematian itu bisa saja datang kepada yang kecil, kepada yang muda, kepada yang tua. Tetapi pertanyaannya, siapa kita menghadap Tuhan? Siapa kita mengatakan, Tuhan, aku siap bertemu dengan Engkau. Aku telah mengakhiri pertandingan ini. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan kita, sekaligus yang memotivasi kita boleh terus melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan pujian Sampai Bertemu di nomor 11. Tuhan membimbing di sisimu dan
Rokulius itu pimpin dalam berkat. Sekali lagi Tuhan, kami titipkan Hoyen, Howard, Oven, semua keluarga ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sadar tanpa Engkau menopang, mereka lemah ya Tuhan. Tanpa Engkau memeluk mereka, mereka tak sanggup untuk boleh menatap ke depan. Karena hanya penghiburan-Mu yang sejati yang boleh menolong hati mereka, menguatkan langkah mereka. Karena kami terus berdoa sehati pada malam hari ini, ya Allah Roh Kudus, penghiburan-Mu yang sejati menjadi bagian setiap kami, secara khusus keluarga besar yang ditinggalkan. Kami percaya penghiburan yang sejati yang melampaui akal itu Engkau sudah sediakan bagi Hoyen dan keluarganya, bagi kami semua. Sehingga dalam kedudukan ini kami boleh tetap merasakan Engkau ada secara nyata. Engkau dekat ya Tuhan, Engkau tidak jauh. Dan kami terus menyerahkan juga untuk acara ibadah pemberangkatan jenazah pada besok siang. Tuhan berkati. Juga sampai nanti pemakaman di kilometer 16, Tuhan berkati. Tuhan yang menolong sehingga seluruh upacara pemakaman nanti bisa berjalan dengan baik tanpa kendala apapun. Sertailah ya Tuhan, pimpinlah. Dan kami terus menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, kami ikut di belakang Tuhan. Tuhan yang menuntun, mari sertailah ya Tuhan. Terima kasih. Juga berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah hadir bersama-sama memberikan support dukungan bagi sahabat kami Hoyen dan keluarga besar. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Keluarga duka yang dihiburkan Tuhan dan seluruh jemaat, arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Tuhan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kekuatan yang daripada Tuhan sudah persiapkan bagi setiap keluarga. Air mata yang menetes, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan menyertai perjalanan saudara-saudara kami dari Tanjung Sodor, tempat yang jauh, boleh menempuh perjalanan sampai ke tempat ini. Berterima kasih kalau semua keluarga boleh sampai ke tempat ini. Terima kasih. Kami percaya semuanya ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesehatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan yang menuntun ke depan, Tuhan yang menyertai perjalanan itu, sehingga boleh berjalan. Keluarga akan melakukan prosesi demi prosesi ke depan. Mari Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh topang, Tuhan boleh hiburkan, sehingga semua keluarga boleh mengikuti semua acara, upacara, prosesi sampai ke tempat. Tuhan, kami sungguh mengandalkan Engkau. Kami sungguh berharap hanya kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menyertai perjalanan semua keluarga sampai ke tempat ini, maka Tuhan akan juga terus memimpin ke depan. Ini doa syukur kami dan menyerahkan semua keluarga di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau dekat dengan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimohon berdiri sejenak untuk selesai dan terima kasih. Untuk harapan insani besok jam 2 dimakamkan, setengah 2 harap kumpul di yayasan. Terima kasih. Dia ada benar.